Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus yang telah lahir ke dalam dunia ini, namanya penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya. Katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Katakan glory, glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, glory bagi Dia, haleluya, amin. Engkau ada di tengah-tengah kami malam ini, siap memberikan pesan dan berita Natal kepada kami. Kami mau fokus dan konsentrasi sejenak kepada pesan dan berita Natal malam ini, supaya ibadah Natal kami tidak menjadi sia-sia. Tetapi ada sesuatu yang kami dapatkan dalam hidup kami. Dan ketika kami mendapatkan sesuatu, kami percaya hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Keadaan kami menjadi baik di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu malam ini untuk tetap bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat pesan dan berita Natal, semua kami diberkati. Dalam nama Yesus, kami sambut pesan dan berita Natal malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Kalau Natal beda ya suasananya ya. Benar nggak saudara? Bajunya beda gitu ya. WL singernya juga beda, pakai bando yang kelap-kelip gitu ya. Ada pohon Natal, ngelirik sedikit di samping pohon Natal, ada kado-kado nggak tahu buat siapa gitu saudara ya. Kayaknya kepengen Natal itu sebulan sekali aja gitu ya. Ramenya juga beda gitu saudara ya. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Nah, saya bersyukur berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan menyampaikan pesan dan berita Natal di tempat ini. Bapak Ibu Gembala bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus yang berkati ya. Puji Tuhan. Secara garis besar kita sudah mendapatkan pesan dan berita Natal lewat tayangan dari Gembala Pembina ya. Tetapi ada sesuatu juga yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Tema kita adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini saya bagi dua. Yang pertama kita akan melihat kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di sini berdasarkan keadaan hidup kita, maka ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan,
atas segala sesuatu yang ada di dalam pribadi Yesus. Allah yang turun menjadi manusia, saudara. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah ini bicara tentang pengakuan kita dan penghormatan kita kepada pribadi Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Pengakuan dan penghormatan karena sifat-sifat Tuhan. Kasih, penuh kemurahan, ada kesabaran di dalamnya, ada belas kasihan di dalamnya. Dan pengakuan serta penghormatan akan segala sesuatu yang ada dalam pribadi Yesus, yaitu bicara tentang kuasa dan kemampuan dari Tuhan kita. Tadi sebelum khotbah nyanyi lagu pujian bahwa dalam pribadi Yesus, apa saudara? Di mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, berdasarkan segala sesuatu yang Yesus bisa lakukan dalam hidup kita itulah, maka kita mengakui dan menghormati bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi Dia, saudara. Dan kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai malam hari ini, itu semata-mata karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka ini perkataan bukan hanya dari bala tentara sorga, yang juga mengiringi pesan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala. Tapi ini juga menjadi pengakuan dan pernyataan dalam hidup kita, saudara. Dan yang tentunya pesan saya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, pengakuan dan penghormatan ini bukan cuma di mulut. Engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau perkasa, Tuhan. Bukan cuma di mulut. Tetapi harus disertai dengan apa? Perbuatan dalam hidup kita. Percuma kalau cuma pengakuan, saudara, tanpa ada tindakan dalam hidup kita. Kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Emang kita punya kemuliaan, saudara? Kita banyak kekurangan dan kelemahan dalam hidup. Itu sebabnya kalau kita mau memberikan sesuatu penghormatan kepada Tuhan, enggak hanya cuma lewat perkataan. Bukan cuma jadi orang Kristen NATO. No action, talk only. Ngomong doang, omdo gitu sudah. Berapa banyak orang Kristen menjadi kekristenan yang NATO. Gak ada tindakannya, ngomong doang. Nyanyi waktu datang ke gereja, memuji Tuhan waktu di gereja. Tapi setelah pulang dari gereja tidak mempermuliakan Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan. Cukup sulit, saudara. Tema ini bukan menjadi tema yang biasa. Kita gampang, kemuliaan bagi Allah. Kita ngomong begitu gampang, saudara. Tapi ini adalah pengakuan dan penghormatan yang kita berikan kepada pribadi Yesus berdasarkan apa yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, berbicara tentang damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera bicara satu keadaan yang baik-baik dalam hidup kita. Tidak ada tekanan, tidak ada masalah, tidak ada kesakitan, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Dan ini menjadi kerinduan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Bahkan damai sejahtera ini bukan cuma dirindukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan juga merindukan damai sejahtera ini ada dalam hidup saudara dan saya. Kok Pak Yofi bisa ngomong begitu? Buktinya apa, Pak? Tuhan sendiri ngomong, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa apa? Damai sejahtera. Satu keadaan yang baik. Jadi yang mau hidupnya diberkati bukan cuma kita, tapi Tuhan juga mau memberkati kita. Keadaan yang luar biasa, damai sejahtera. WL, saya mau tanya, apa yang membuat kamu bahagia, damai sejahtera? Banyak duit atau enggak punya duit?
Lama sama pelan jawabnya. Banyak duit atau nggak punya duit yang membuat kamu damai sejahtera? Banyak duit. Bro, mana yang membuat kamu punya damai sejahtera, happy, sukacita dalam hidupmu, sakit-sakitan atau sehat? Sehat. Jadi damai sejahtera di sini bicara satu keadaan yang baik dan luar biasa. Maka saya bisa simpulkan damai sejahtera yang bicara keadaan yang baik dalam hidup kita, ini merupakan hasil di mana kita mengakui dan menghormati Tuhan dengan berkata kemuliaan bagi Allah disertai dengan perbuatan dalam hidup kita. Haleluya. Apa buktinya Pak bahwa ini merupakan hasil dari perbuatan kita? Karena firman Tuhan katakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Berkenan kepadanya. Mari kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya lewat perubahan sikap hidup. Tentunya lewat tindakan-tindakan dalam hidup kita. Maka keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang mendatangkan damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Haleluya saudara. Bukan cuma lewat perkataan, perbuatan. Maka keadaan yang baik ini akan terjadi dalam kehidupan orang yang berkenan. Seperti tadi Gembala Pembina katakan. Mari kita berusaha melakukan segala sesuatu supaya perkataan kita berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi damai sejahtera bicara dari keadaan yang baik-baik saja dan luar biasa. Berdasarkan rancangan Tuhan buat kita, saudara. Haleluya. Nah, ada dua hal perbuatan yang menurut saya kita harus lakukan dalam hidup kita. Kalau memang kita mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan, bukan hanya lewat perkataan kita. Di Natal, saudara, kita tidak boleh tidak berbicara tentang para majus. Di Natal, kita tidak boleh tidak berbicara tentang gembala-gembala. Kalau ibadah Natal tidak menyinggung para majus dan para gembala, kasihan. Karena cuma setahun sekali itu diceritakan, saudara. Maka lagu-lagu Natal itu kalau ibadah Natal di bulan Desember harus dinyanyikan. Karena kalau saudara nyanyi Malam Kudus di bulan Februari, nggak nyambung. Betul? Maka waktunya di bulan Desember, pilihlah khususnya WL nih ya, tim PW, cari lagu-lagu Natal. Karena memang dinyanyikannya cuma di bulan Desember. Nyanyi, saudara sayang gitu. Maka enggak afdol kalau saya enggak menyinggung para majus dan tidak menyinggung para gembala. Dari cerita tentang para gembala dan majus, maka ada dua perbuatan yang harus kita lakukan dalam hidup kita kalau damai sejahtera itu mau terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Lukas pasal 2, ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan dan berita kelahiran tentang Yesus kepada para gembala. Dan setelah bala tentara sorga mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan seterusnya. Dan setelah mereka pergi, apa yang dilakukan oleh para gembala? Yuk kita lihat sejenak ke sana saudara. Lukas pasalnya yang kedua. Kita sejenak melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Perhatikan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Perhatikan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat.
Perbuatan pertama yang harus kita munculkan dalam hidup kita untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan dan supaya damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita, cepat-cepatlah kalau sedang berurusan dengan Tuhan. Cepat lakukan firman Tuhan. Jamnya ibadah, cepat datang ke gereja. Jangan telat. Amin. Pokoknya kalau buat Tuhan segera, jangan berlambat-lambat. Haleluya. Terutama melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin loh sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, di ayatnya yang ke-20, coba kita lihat Lukas pasal 2 ayat ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Perhatikan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berarti pesan malaikat Tuhan itu ya dan amin. Yang mereka dengar dengan yang mereka lihat tepat, tidak meleset. Maka kalau firman Tuhan datang dalam hidupmu, cepatlah melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti Dia kerjakan. Apa yang Dia janjikan, pasti digenapi. Saya melihat wajah-wajah, ya saya udah dengar Pak, banyak pendeta ngomong begitu. Saya ingin kasih bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang tertulis dalam Alkitab kita tergenapi. Maka saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita sedang berada pada jalur yang benar. Kita sejenak agak menyimpang. Zefanya pasal 2 ayat 4. Kalau tidak salah ayat ini kita lihat sebentar. Zefanya pasal 2 ayatnya yang keempat. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan di sana. Kita baca bersama, 2, 3. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang. Terjadi nggak sekarang? Terjadi nggak sekarang? Sebelum saya lahir, ayat ini udah ada. Siapa yang paling tua di sini? Bapak umur berapa Pak? Maaf. Hah? 77. Ada yang lebih tua dari 77? Ada? Bapak Kristen dari sejak lahir? Tidak ya? Kalau pun 77 tahun Kristen sejak lahir, ayat ini udah ada. Ayat ini bukan dibuat setelah Israel perang lawan Hamas. Setelah jalur Gaza menjadi sunyi. Tapi ayat ini udah ada. Jauh sebelum yang terjadi sekarang. Sudah tertulis, sudah dinubuatkan. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang. Ini baru satu kegenapan firman Tuhan. Maka kita nggak punya alasan untuk ragu kepada firman Tuhan. Tiap hari Minggu di saat saudara dan saya dengar firman Tuhan, apapun pesan Tuhan, cepat lakukan. Haleluya. Waktunya ketemu Tuhan, cepat ketemu Tuhan. Persiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Saudara. Berusahalah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya melewatkan satu peristiwa yang penting sebenarnya. Yang menjadi sesuatu yang agak sebenarnya menyedihkan saya karena seharusnya saya menghadiri pemakaman dari sepupu saya. Sepupu saya meninggal dan ibadah penutupan peti tadi jam 1 siang. Jam 2 berangkat ke pemakaman dan saya tidak bisa ikuti. Karena saya harus ke tempat ini. Saya bilang sama keluarga, maafkan saya. Pilihan cukup berat. Tetapi karena
Natal ini sudah jauh-jauh hari, maka saya harus berkomitmen. Saya sudah mendampingi sepupu saya sejak dia sakit, sejak dia kritis, sampai meninggalnya. Jadi saya tidak bisa ikuti pemakaman, saya hanya ikuti pas mau ibadah saja, lalu saya harus cepat-cepat kemari. Dalam peristiwa itu saya bisa melihat, ada sesuatu yang saya dapat, saudara. Untuk kelahiran seseorang, kayaknya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Betul? Bapak Ibu yang punya anak, ketika anak pertama mau lahir, Anda akan punya persiapan yang luar biasa. Betul? Kamar disiapin, nama disiapin, baju disiapin, padahal masih 4 bulan lagi lahirnya. Apalagi kalau sudah USG dan ketahuan jenis kelaminnya laki atau perempuan, waduh, kalau yang perempuan serba pink, bantal pink, baju pink, sepatu pink, bandok juga udah disiapin, semuanya disiapin. Betul apa betul? Kenapa hari kematian kita tidak persiapkan sedemikian rupa? Tadi ada satu pujian loh yang kita nyanyikan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Lahir dan mati. Kalaupun kita hari ini merayakan kelahiran Yesus dengan mempersiapkan segala sesuatunya, kenapa nanti di satu hari yang namanya kematian kita tidak mempersiapkan diri kita sedemikian rupa? Karena pengkhotbah katakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kenapa hanya waktu kelahiran kita mempersiapkan segala sesuatunya? Padahal di langkah terakhir kita lah yang akan menentukan di mana kita akan mengakhiri masa kekekalan dalam hidup kita, sorga atau neraka. Betul? Ada nggak persiapan yang sudah kita lakukan dalam hidup kita untuk hari kematian yang harinya kita nggak tahu kapan? Betul, saudara? Maka dengan berat hati walaupun saya nggak bisa ikut pemakaman sepupu saya mau sampaikan sesuatu, harus ada persiapan dalam hidup kita. Aduh Pak, serem amat, Natal bicara tentang kematian, bukan bicara tentang kematian. Saudara. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan dengan apa? Cepat lakukan firman Tuhan. Udah yang kekristenannya udah kayak kapal selam. Udahlah, thank you Pak. Yang kekristenannya udah kayak kapal selam, timbul tenggelam. Jangan waktu Natal timbul, sampai Januari, habis tahun baru tenggelam lagi gitu saudara. Ntar muncul lagi di Paskah. Ntar muncul lagi di Natal gitu. Ntar tahun baru lagi gitu. Udahlah, jangan begitu. Kalau hari kematian datang waktu kita lagi tenggelam, cilaka kita. Ayolah kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Lewat perbuatan sikap hidup kita. Yang mempermuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Keadaan baik, damai sejahtera itu terjadi dalam diri kita. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang jadi doa dan kerinduan kita, yang kita doakan sampai hari ini walaupun belum terjawab. Ketika ada perbuatan kita yang menyertai kita, di mana kita mempermuliakan Tuhan. Maka apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan akan dengar dan Tuhan akan berikan kepada kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka kalau buat Tuhan, ayo kita cepat-cepat. Jangan berlambat-lambat. Seperti para gembala. Setelah malaikat Tuhan pergi, cepat-cepat mereka pergi ke Betlehem. Mereka gak bilang, udah besok aja lah, udah malam. Bener gak ya kira-kira apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Kita ngigo kali ya, ini cuma mimpi kali ya. Enggak, mereka tidak berlambat-lambat. Sekalipun mereka punya alasan. Dan ternyata benar, apa yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat tepat. Kita banyak dengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Maka tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada masalah dikit ragu sama firman Tuhan. Ada masalah dikit ngambek sama Tuhan. Ada masalah sedikit
Menyalahkan orang-orang di sekitar. Nggak bertumbuh dewasa dalam iman. Haleluya saudara. Ini tindakan pertama yang kita dapatkan contoh dari gembala-gembala. Yang kedua, saya menyinggung para Majus. Mereka sudah tahu apa yang dibuatkan oleh para nabi dalam kitab para nabi. Dan mereka melihat tanda bintang. Dan mereka pergi dari timur ke Yerusalem. Dan mereka tidak datang dengan tangan kosong. Ada 3 persembahan yang dipersembahkan para Majus. Emas, kemenyan, dan mur. 3 persembahan dari para Majus ini sedang menunjukkan bahwa para Majus mengakui keberadaan Yesus. Mereka memberikan emas yang pertama. Karena mereka mengakui raja yang besar itu adalah raja yang luar biasa. Bukan raja yang biasa-biasa aja. Maka mereka memberikan emas. Sebagai simbol mereka mengakui bahwa ini adalah raja yang luar biasa. Yang dinubuatkan oleh para nabi. Lalu mereka memberikan kemenyan. Kemenyan adalah satu benda yang dipakai dalam ibadah. Yang menunjukkan kesakralan dalam ibadah. Kemenyan. Dan mur adalah zat yang wangi kalau dibakar. Itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ayo saudara. Kalau malam ini kita berani berkata kemuliaan bagi Allah. Dia pribadi yang luar biasa. Seperti yang dikatakan lewat pujian kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Kapan kita butuh nasihat? Kita bisa datang kepada Dia, Yesus. Allah yang perkasa, yang keperkasaannya dibuktikan sampai hari ini dalam hidup kita. Dia penasehat ajaib. Bapa yang kekal. Gak pernah ninggalin kita. Dalam setiap musim di hidup kita. Amin. Anda tidak boleh merasa sendiri. Berarti kalau kita sudah merasakan segala sesuatu dalam hidup kita, harus ada pemberian terbaik dong dalam hidup kita. Amin. Ada kolekte nggak ntar Pak? Ada kan? Natal. Bicara tentang pemberian. Amin. Banyak yang senyum-senyum. Ya ujung-ujungnya duit lagi. Enggak, saudara. Tapi kalau saudara mengakui dengan berkata kemuliaan bagi Allah. Ini pengakuan dan penghormatan kita yang harus disertai dengan perbuatan. Berikan yang terbaik, saudara. Baju kita beda. Kita ke salon dulu, hiasan beda. Ada bando yang nyala-nyala. Nanti kita makan jasmani bersama-sama tuh udah lewat-lewat dari tadi itu. Udah gak usah nengok ke belakang. Saya kasih tahu aja. Percaya saja karena saya ngomongnya dari atas mimbar. Ada troli-troli yang lewat membawa makanan segala sesuatu yang akan kita nikmati sebentar. Percaya saja. Pulang kita pasti makan bersama. Maka kita, kalau kita mengakui dia adalah pribadi yang luar biasa, maka pemberian kita harus beda. Untuk urusan pemberian kolekte persembahan, naik level dong. Amin. Tahun depan jangan 2.000 lagi. Tahun depan jangan goceng lagi. Tahun depan jangan ceban lagi. Naik level dong. Amin. Kalau memang kita mempermuliakan Tuhan, harus disertai dengan perbuatan. Kalau saudara nggak bisa memberikan emas, ada yang berikutnya, kemenyan. Artinya apa? Ibadahmu tahun depan harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kesakralan dalam ibadah. Lebih sungguh lagi dalam Tuhan. Kalau kau belum dapatkan sesuatu yang luar biasa di tahun ini, karena ibadahmu biasa-biasa, maka tahun depan nggak boleh biasa-biasa. Maksudnya nggak biasa-biasa gimana Pak Yofi? Yang biasa telat, jangan telat tahun depan. Yang biasa pulang duluan, jangan pulang duluan. Berikan sesuatu yang terbaik. Yang tepuk tangannya asal-asalan, tepuk tangan lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalaupun, aduh susah Pak, masih berat, ya udahlah. Hiduplah yang wangi sama Tuhan. Karena ada mur
Yang ketiga dibakar, wangi. Bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dua hal ini yang harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Kalau memang kita berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bukan hanya lewat omongan, tapi lewat sikap hidup. Yang pertama seperti para gembala, cepat. Dan yang kedua, selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan seperti para majus. Maka damai sejahtera, bicara keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati hidup saudara dan hidup saya berlimpah-limpah. Selamat hari Natal, selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita bersama. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya berkata-kata saja. Mempermuliakan Tuhan hanya lewat kata-kata. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami tidak hanya mau mempermuliakan Tuhan lewat perkataan, tetapi juga lewat perbuatan. Kami mau lebih-lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena tahun ini terlalu banyak yang luar biasa baik Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, materaikanlah pesan dan berita Natal malam hari ini tertanam dalam hati kami. Jangan pernah biarkan hanya menjadi pendengar yang baik tanpa pernah melakukannya. Tapi seberapa banyak kami yang sudah dengar pesan dan berita Natal, ketika kami pulang tinggalkan tempat ini, kami melakukannya dalam hidup kami. Maka damai sejahtera terjadi atas hidup kami, keluarga kami, bisnis kami, usaha kami, dan gereja kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan pelayanan hamba-Mu malam ini jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada acara selanjutnya. Lampunya diterangin. Lihatlah, telah lahir seorang juru selamat di kota Bethlehem. Oleh karena kasih-Nya, Dia rela tinggalkan surga yang mulia. Visi Allah untuk menyerahnya. Engkau disebut penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan, bersama-sama kita mau kasih tepuk tangan ya buat anak-anak sekolah minggu GBI Haifa. Dan sekarang kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari band, youth dan juga sekolah minggu GBI Haifa. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin. Saya memanggil untuk Bapak Gembala GBI Haifa, Bapak Gideon, Ibu Mei, Pak Hasyan, dan juga Pak Yofi selaku pembicara, Ibu Yemima perwakilan dari Youth, Leonel perwakilan dari Sekolah Minggu, Ibu Huta Gawol perwakilan dari Jemaat. Bersama-sama saya undang untuk ke depan untuk menyalakan lilin Natal. Indahnya Natal di hati kami ya Tuhan, karena kelahiran Tuhan membawa damai, sukacita, dan keselamatan bagi hidup kami. Boleh sama-sama dinyalakan untuk lilin Natalnya. Bapak Ibu, sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita boleh nyalakan lilin-lilin Natal yang ada, yang telah dibagikan oleh panitia. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, sunyi senyap, kabar baik menggegam. Sunyi senyap, sunyi senyap, kabar baik menggegam. Gembala menyaksikannya, gembala menyaksikan. Telah lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Raja Shalom, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Puji nama Tuhan, silakan boleh kembali. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih, Engkau baik, sangat baik. Biarlah hari Natal ini membuat kami senantiasa Tuhan
semakin hari semakin dekat kepadamu dan mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kasih Natal Engkau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami percaya Engkaulah Raja Damai dalam kehidupan kami. Engkaulah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, boleh satu kali lagi kasih tepuk tangan. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan menyaksikan pengumuman dan juga kita akan memberikan setiap persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu yang telah dibagikan pada sore hari ini. Hati kami limpah dengan sukacita untuk pesan Natal ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko, dan juga untuk Bapak Pendeta Yofi Tuhan, yang menjadi saluran berkat-Nya Tuhan buat kami untuk menyampaikan setiap pesan Natal Tuhan. Biarlah setiap pesan-pesan Natal firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga akan memberikan setiap persembahan kami yang segala sesuatunya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Selamat memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Berikut warta jemaat minggu ini. Ibadah raya disertai sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk minggu pertama, ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Menara doa bersama Sinode GBI diadakan secara online. Jadwal GBI Sport Center bersama seluruh cabang gerejanya diadakan setiap hari Senin pukul 19-20 waktu Indonesia Barat dengan link Zoom sebagai berikut. Bagi gembala, pengerja, dan jemaat diharapkan dapat mengikuti menara doa ini. Selama bulan Desember, kegiatan WBI, KUL, dan YUT diliburkan. Untuk sekolah minggu, tanggal 24 dan 31 Desember diliburkan. Seluruh kegiatan gereja akan aktif kembali mulai bulan Januari 2024. Ibadah raya tutup tahun diadakan tanggal 31 Desember jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan gereja antara lain penyerahan anak, baptis selam, doa dan konseling, silakan menghubungi Bapak Gembala di nomor persembahan syukur, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya dapat disampaikan langsung di gereja atau ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Haifa. Untuk rekening yang lama sudah tidak digunakan lagi. Bukti transfer serta keterangannya dapat di WA ke nomor sebagai berikut. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dipersilahkan mengangkat tangan untuk didoakan sebelum doa berkat. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Masih ada sukacita kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan kita, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah Tuhan, datanglah
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan menyertai hidup kami. Dan kami percaya melalui Natal pada malam hari ini, bila Engkau memperbaharui hidup kami Tuhan. Engkau menguduskan setiap kami, menyucikan setiap kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Engkau sertai kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan tentara malaikat sorgawi menjaga, melindungi kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan yang ada, roh kecelakaan, orang jahat, sakit, penyakit. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah tangan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus engkau meletakkan nama Elohim Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya akan berkata, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.